Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hatimu terasa sempit setiap kali mengingat hutang? Setiap bangun tidur, pikiran sudah dipenuhi angka, tagihan, dan rasa takut tidak sanggup membayar. Siang hari bekerja terasa berat, malam hari sulit terlelap. Bahkan saat beribadah pun, pikiran sering melayang pada satu pertanyaan yang sama. Kapan hutang ini selesai? Banyak orang mengira hutang hanya soal uang, padahal hutang adalah ujian iman, ujian kesabaran, dan ujian kepercayaan kita kepada Allah. Ada yang sudah berusaha keras, banting tulang siang dan malam, tapi hutang terasa tidak berkurang. Ada juga yang rezekinya terasa sempit, seolah pintu-pintu kemudahan tertutup rapat. Namun tahukah kamu, dalam Islam, hutang bukan hanya diselesaikan dengan kerja keras, tapi juga dengan amalan-amalan langit. Amalan yang terlihat sederhana, tapi jika dilakukan dengan yakin dan penuh tawakal, bisa membuka jalan yang tidak pernah kita sangka. Amalan yang bukan sekedar bacaan lisan, tapi melibatkan hati yang tunduk, jiwa yang pasrah, dan keyakinan penuh bahwa Allah Maha Mampu membalikkan keadaan dalam sekejap. Video ini bukan menjanjikan keajaiban kosong. Ini tentang amalan yang diajarkan Rasulullah SAW, diamalkan para ulama, dan dibuktikan oleh banyak orang yang pernah berada di titik terendah hidupnya. Jika saat ini kamu sedang terlilit hutang, merasa tertekan, dan hampir putus asa, maka dengarkan dengan hati yang terbuka. Bisa jadi satu amalan di antaranya adalah pintu keluar yang selama ini kamu cari. Mari kita mulai dengan amalan pertama, amalan yang sering diremehkan tapi memiliki kekuatan besar untuk melapangkan rezeki dan menyelesaikan hutang. Amalan pertama, memperbanyak istighfar dengan kesadaran penuh. Amalan pertama yang bisa menjadi sebab lunasnya hutang adalah memperbanyak istighfar, bukan sekedar di lisan, tetapi dengan kesadaran penuh dari hati. Banyak orang mengucapkan astagfirullah ratusan kali, tapi hidupnya terasa begitu-begitu saja. Masalahnya bukan pada istighfarnya, melainkan pada cara dan makna saat melakukannya. Istighfar berarti mengakui kelemahan diri, mengakui dosa yang tampak maupun tersembunyi, dan memohon agar Allah menutup aib serta memperbaiki keadaan kita. Rasulullah SAW sendiri, manusia paling suci, beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Jika Rasulullah saja melakukan itu, apalagi kita yang penuh khilaf. Allah berfirman bahwa dengan istighfar, Dia akan menurunkan hujan keberkahan, melapangkan rizki, serta menambah kekuatan. Banyak hutang yang tidak selesai bukan karena kurang usaha, tetapi karena ada dosa yang menghalangi rizki. Dosa itu bisa berupa meremehkan sholat, menyakiti hati orang tua, menunda kewajiban, atau lalai dari hak Allah dan sesama. Istighfar menjadi kunci pembuka penghalang tersebut. Lakukan istighfar di waktu-waktu yang mustajab, setelah sholat, di sepertiga malam terakhir, dan di waktu sahur. Ucapkan dengan perlahan, resapi maknanya, dan hadirkan perasaan butuh kepada Allah. Jangan terburu-buru mengejar jumlah, kejar kehadiran hati. 100 istighfar dengan hati yang hidup lebih bernilai daripada 1000 tanpa kesadaran. Saat beristighfar, niatkan dalam hati, Ya Allah, aku ingin Engkau bersihkan dosa-dosaku, lapangkan rizkiku, dan beri aku jalan untuk melunasi hutang-hutangku. Sertakan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Jangan biarkan bisikan ragu merusak harapanmu. Banyak orang bersaksi, ketika mereka menjaga istighfar setiap hari, tiba-tiba datang jalan keluar yang tidak disangka, rezeki tambahan, kemudahan dalam pekerjaan, atau hati para pemberi hutang yang dilunakkan. Inilah janji Allah, dan janji Allah itu selalu benar. Ingat, istighfar bukan hanya amalan orang berdosa, tapi amalan orang yang ingin hidupnya ditolong Allah. Jika kamu ingin hutangmu selesai, mulailah dari sini. Rendahkan hatimu, perbanyak istighfar,
dan serahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh ridho dan tawakal. Wallahu a'lam. Amalan kedua, memperbanyak sedekah meski dalam keadaan sempit. Amalan kedua yang sering terasa berat, tapi justru memiliki kekuatan besar untuk menyelesaikan hutang, adalah bersedekah, bahkan ketika keadaan kita sedang sempit. Banyak orang berkata, "Saya mau sedekah kalau hutang sudah lunas." Padahal, dalam Islam, justru sedekah menjadi salah satu sebab datangnya kelapangan rezeki dan pertolongan Allah. Secara logika manusia, sedekah saat punya hutang terasa tidak masuk akal. Uang yang ada terasa kurang, kebutuhan masih banyak, dan kewajiban belum selesai. Namun, iman mengajarkan kita satu hal penting. Rezeki tidak selalu berkurang karena dibagi, justru bertambah karena diberkahi. Allah tidak melihat besar kecilnya sedekah, tapi melihat keikhlasan dan keyakinan di baliknya. Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Kalimat ini bukan sekedar janji, tapi hukum Allah yang pasti terjadi. Mungkin uangmu berkurang secara angka, tapi Allah menggantinya dengan cara yang tidak kamu duga. Bisa berupa kemudahan membayar hutang, tambahan penghasilan, atau Allah jauhkan musibah yang seharusnya membuat keuanganmu makin terpuruk. Sedekah juga menjadi bukti bahwa hatimu tidak bergantung pada uang, tapi bergantung kepada Allah. Ketika seseorang berani memberi di tengah kesempitan, sesungguhnya ia sedang berkata dalam diam, "Ya Allah, aku percaya Engkau Maha Kaya, dan Engkau tidak akan menyia-nyiakan hamba-Mu." Keyakinan inilah yang mengundang pertolongan langit. Jika kamu punya hutang, tidak perlu menunggu sedekah besar. Mulailah dari yang paling ringan, Rp1.000, Rp2.000, atau bahkan sepotong makanan yang kamu berikan dengan niat ikhlas, semua dicatat oleh Allah. Sedekah bukan hanya uang, membantu orang lain, memberi makan kucing, meringankan beban orang tua atau menolong teman yang kesulitan, semuanya termasuk sedekah. Yang terpenting adalah niat di dalam hati. Niatkan sedekah itu sebagai bentuk ikhtiar agar Allah melapangkan jalanmu. Katakan dalam doa, "Ya Allah, aku bersedekah bukan karena aku mampu, tapi karena aku butuh pertolongan-Mu." Doa orang yang sedang terdesak, apalagi disertai sedekah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak kisah nyata orang yang hutangnya terasa buntu, tapi berubah setelah ia menjaga sedekah. Awalnya kecil dan terasa berat, namun lama-kelamaan Allah bukakan pintu-pintu rizki. Ada yang tiba-tiba mendapatkan pekerjaan tambahan, ada yang usahanya kembali hidup, bahkan ada yang hutangnya dibantu lunas oleh orang lain tanpa ia minta. Semua itu bukan kebetulan, melainkan balasan dari Allah atas keikhlasan hati. Sedekah juga membersihkan harta. Bisa jadi selama ini rizkimu terasa sempit karena ada hak orang lain yang tertahan. Dengan sedekah, Allah bersihkan harta itu, lalu menggantinya dengan keberkahan. Harta yang berkah walau sedikit, jauh lebih menenangkan daripada harta banyak tapi penuh kegelisahan. Lakukan sedekah secara istiqomah. Tidak harus setiap hari dengan jumlah besar, tapi rutin dan konsisten. Jadikan sedekah sebagai kebiasaan, bukan menunggu lapang. Ketika sedekah sudah menjadi gaya hidup, Allah akan jadikan pertolongannya juga selalu dekat. Ingat, hutang bukan hanya diselesaikan dengan perhitungan dunia, tapi dengan kepercayaan penuh kepada Allah. Jika kamu ingin hutangmu benar-benar selesai, latih hatimu untuk memberi, bukan menahan, karena disitulah rahasia kelapangan berada. Insya Allah, dengan istighfar yang terus dijaga dan sedekah yang dilakukan dengan penuh ridho, jalan keluar akan semakin dekat. Pada amalan berikutnya, kita akan membahas amalan yang langsung diajarkan Rasulullah SAW khusus untuk orang yang terlilit hutang. Jangan berhenti sampai di sini. Amalan ketiga, memperbanyak doa pelunas hutang dengan yakin dan istiqomah. Amalan ketiga yang memiliki kekuatan besar untuk menyelesaikan hutang adalah memperbanyak doa khusus pelunas hutang, disertai keyakinan penuh dan dilakukan secara istiqomah. Banyak orang berdoa, tapi sedikit yang benar-benar yakin. Padahal, doa bukan sekadar ritual, melainkan senjata orang beriman yang paling ampuh. Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus kepada sahabat yang terlilit hutang. Doa ini bukan doa biasa, melainkan doa yang lahir dari pengakuan kelemahan seorang hamba dan keyakinan penuh kepada Allah sebagai satu-satunya penolong.
Doa tersebut adalah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia." Perhatikan isi doa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk meminta perlindungan bukan hanya dari hutang, tapi juga dari sifat-sifat yang menyebabkan hutang sulit selesai. Banyak hutang tidak lunas bukan semata karena kurang uang, tapi karena malas berikhtiar, takut mengambil peluang halal, atau terlalu mencintai dunia. Doa ini membersihkan hati sekaligus membuka jalan keluar. Bacalah doa ini setiap selesai sholat, terutama setelah subuh dan isya. Ucapkan dengan perlahan, resapi setiap kalimatnya, dan hadirkan rasa butuh kepada Allah. Jangan membaca seperti hafalan kosong. Bayangkan seluruh beban hidupmu sedang kamu letakkan di hadapan Allah yang Maha Kaya. Selain doa tersebut, perbanyak juga doa dalam bahasa sendiri. Tidak perlu indah, tidak perlu panjang. Katakan dengan jujur, "Ya Allah, aku lelah. Aku ingin bertanggung jawab. Tolong aku lunasi hutang-hutangku dengan caramu yang halal dan baik." Doa yang keluar dari hati yang hancur seringkali lebih cepat menembus langit. Yang paling penting, jangan pernah merasa doamu tidak didengar hanya karena hutang belum langsung selesai. Allah tidak pernah menunda tanpa alasan. Bisa jadi Allah sedang memperbaiki hatimu, menguatkan imanmu, atau menyiapkan jalan yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Tugas kita hanya satu, terus berdoa dan jangan berhenti berharap. Doa juga harus dibarengi dengan sikap jujur dan tanggung jawab. Jangan lari dari hutang, jangan menipu, dan jangan meremehkan hak orang lain. Ketika doa bertemu dengan niat yang benar dan usaha yang sungguh-sungguh, pertolongan Allah akan datang dengan cara yang menenangkan. Banyak orang bersaksi, ketika mereka menjaga doa pelunas hutang ini setiap hari, hatinya menjadi lebih tenang. Dan dari ketenangan itulah solusi mulai terlihat. Ada yang dipertemukan dengan orang baik, ada yang mendapatkan pekerjaan, dan ada yang hutangnya dicicil dengan mudah tanpa tekanan. Semua itu datang karena doa yang terus dipanjatkan dengan penuh keyakinan dan ridho atas takdir Allah. Saudaraku, hutang memang terasa berat, tapi jangan pernah merasa sendirian. Selama kamu masih bersandar kepada Allah, selalu ada jalan keluar. 3 amalan ini, istighfar, sedekah, dan doa pelunas hutang, bukan sekadar teori, tapi jalan yang telah ditempuh banyak orang sebelum kita. Mulailah dari hari ini. Jangan menunggu hutang lunas untuk beribadah lebih baik. Justru dengan memperbaiki hubungan dengan Allah, pertolongan akan datang. Lakukan amalan-amalan ini dengan istiqomah, dengan hati yang jujur, dan penuh ridho atas ketentuannya. Jika naskah ini menyentuh hatimu, bagikan kepada orang lain yang mungkin sedang memikul beban yang sama. Bisa jadi satu share darimu menjadi sebab Allah meringankan beban saudaramu. Jangan lupa like dan follow agar kebaikan seperti ini terus mengalir dan menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga Allah melunaskan hutangmu, melapangkan rezekimu, dan menggantinya dengan ketenangan hidup yang benar-benar kamu butuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.